analisis laporan gas LPG 3 kg. Perkenalkan, nama saya Marnila Puspitasari. Saya Dimas Andika. Saya Muhammad Parajaki. Saya Muhammad Walid Junaidi. Yang pertama adalah poin pembahasan. Di dalam poin pembahasan ada beberapa macam. Yang pertama adalah metode tren terbaik, kemudian variasi musim, kemudian peramalan, kemudian tren kuadratris, kemudian diagram garis, kemudian metode semi rata-rata, dan metode kuadrat terkecil. Dan ada metodologi. Yang pertama adalah tren menggunakan semi rata-rata, kuadrat terkecil, dan kuadratis. Yang kedua, variasi musim menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan penelitiannya dilakukan di Jalan Jatimulya, Kecamatan Pedes, Rengas Dengklok, nomor 41353. Tujuan penelitian adalah mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data pendataan gas LPG 3 kg. Meramaikan besaran penerimaan pendapatan gas LPG 3 kg pada tanggal 31 Desember 2023, mengetahui indeks tanggal, mengetahui indeks musim pada data penerimaan pendapatan gas LPG 3 kg tanggal 31 Desember 2023. Kemudian analisis tren terbaik kuadrat terkecil. Metode tren terbaik juga dikenal sebagai metode kuadrat terkecil. Adalah teknik analisis data yang digunakan untuk meramalkan tren penjualan atau pendapatan di masa depan, seperti yang terlihat pada gambar. Data yang disusun berdasarkan tanggal dan pendapatan dengan kolom X menunjukkan kode waktu. Metode ini menghitung nilai tren atau Y aksen dan selisihnya dengan nilai aktual, yaitu Y dikurang Y aksen. Kemudian mengkuadratkan selisih tersebut untuk meminimalkan error. Jumlah Y dikurang Y aksen pangkat 2 yang kecil mengindikasikan kecocokan model tren dengan data aktual. Dengan menganalisis pola historis, metode ini membantu memprediksi pendapatan pada masa depan serta memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis. Kemudian metode semi rata-rata. Pada metode semi rata-rata, jumlah angka 1 atau kuartal 1 yaitu 2136 dan rata-ratanya adalah 142,4. Kemudian pada kuartal 2 jumlahnya yaitu 1848 dan rata-ratanya adalah 123,2. Jumlah B-nya yaitu rata-rata pada kuartal 2 dikurang rata-rata pada kuartal 1 dibagi 23 dikurang 8, maka 123 dikurang 142 dibagi 23 dikurang 8, dan hasilnya adalah minus 8,348. Ramalan pada tanggal 31 yaitu X sama dengan 23 dan 8. Pada periode 8 Desember jumlahnya itu minus 60,8, dan pada tanggal 23 Desember jumlahnya itu 52,52. Seterusnya, analisis tren kuadrat kecil. Jadi, metode tren terbaik juga dikenal sebagai metode kuadrat terkecil adalah teknik analisis data yang digunakan untuk meramalkan tren penjual atau pendapatan di masa depan, seperti yang terlihat pada gambar, dan disusun berdasarkan tanggal dan pendapatan dengan kolom X menuju kode waktu. Metode ini menghitung
menghitung nilai tren Y aksen dan selisihnya dengan nilai aktual Y per Y aksen. Kemudian mengkuadratkan selisih tersebut untuk meminimalkan error. Jumlah Y per Y aksen pangkat 2 yang kecil mengindikasikan kecocokan model tren dengan data aktual. Dengan menganalisis pola historis, metode ini membantu memprediksi pendapatan masa depan, memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Selanjutnya di sini ada variasi musim. Metode variasi musim seperti yang terlihat pada gambar adalah teknik analisis data yang melengkapi metode tren terbaik dengan memperhitungkan fluktuasi musiman dalam pendapatan kolom indeks musim, menunjukkan persentase variasi pendapatan harian terhadap tren Y aksen. Nilai di atas 100% menandakan di atas tren seperti pada tanggal 11 Desember 2023 dengan indeks 223,6% mengidentifikasikan lonjakan signifikan. Sebaliknya, nilai di bawah 100% seperti tanggal 22 dan 23 Desember dengan indeks sekitar 27% menunjukkan penurunan tajam. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola musiman, memungkinkan bisnis untuk mengantisipasi fluktuasi pendapatan, mengoptimalkan investasi dan merencanakan strategi pemasaran. Perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasi untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian ada tren kuadratis. Metode tren kuadratis adalah metode peramalan yang paling akurat di antara ketiga metode yang kami uji. Nilai peramalan untuk metode ini adalah 170,892,716. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan estimasi yang paling dekat dengan data aktual dengan penyimpangan atau kesalahan peramalan yang paling kecil. Berikutnya di sini ada peramalan. Metode peramalan yang ditunjukkan dalam gambar ini mengombinasikan analisis tren dan variasi musiman untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Kolom Y aksen menunjukkan nilai tren yang dihitung berdasarkan metode tren terbaik, memberikan garis dasar pendapatan yang diharapkan. Kolom indeks musim menggambarkan fluktuasi musiman relatif terhadap tren ini. Dengan membagi pendapatan aktual Y aksen dengan nilai tren Y aksen, kita mendapatkan indeks musim yang menunjukkan seberapa jauh pendapatan harian menyimpang dari tren. Misalnya, indeks 223,6% pada tanggal 11 Desember menandakan lonjakan pendapatan yang signifikan. Sementara 27,5% pada tanggal 22 Desember menunjukkan penurunan tajam. Kombinasi tren ini dari indeks musim ini menunjukkan bisnis untuk meramal pendapatan dengan lebih akurat, mempertimbangkan baik pertumbuhan jangka panjang maupun fluktuasi musiman. Hal ini sangat berharga untuk perencanaan investasi, alokasi sumber daya, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan musiman yang teridentifikasi. Ada diagram garis. Diagram garis ini menggambarkan fluktuasi pendapatan harian atau Y selama bulan Desember 2023. Dengan beberapa poin penting yang dijelaskan, garis putus-putus kuning menunjukkan nilai tren. Dan meskipun ada fluktuasi besar, tren keseluruhan cenderung stabil seperti ditunjukkan oleh persamaan huruf Y. Sama dengan minus 0,3079 X tambah 137,57. Terdapat 3 puncak pendapatan yang signifikan pada tanggal 4 dalam kurung 270, 11 sampai 12 dalam kurung 300 dan 290, dan 24 dalam kurung 280 Desember menandakan hari-hari dengan penjualan atau aktivitas bisnis tinggi.
pendapatan terendah terjadi pada tanggal 22 sampai 23 Desember dalam kurung 36, yang mungkin menunjukkan periode pra-liburan dengan aktivitas bisnis yang menurun. Pola naik turun yang teratur menunjukkan adanya variasi musiman dalam pendapatan, mungkin terkait dengan pola mingguan atau secara khusus selama bulan Desember. Grafik ini juga menunjukkan volatilitas tinggi dalam pendapatan harian dengan perubahan drastis antara hari-hari berturut-turut. Meskipun ada fluktuasi besar, garis tren yang hampir datar menunjukkan bahwa pendapatan cenderung stabil dalam jangka panjang selama periode ini. Grafik ini memberikan wawasan visual yang cepat tentang pola pendapatan, membantu dalam identifikasi tren, anomali, dan perencanaan strategis untuk bisnis. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data menggunakan 3 metode peramalan, yaitu yang pertama tren kuadratis, yang kedua tren kuadrat terkecil, dan tren semi rata-rata. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang signifikan. Analisis data ini bertujuan untuk menentukan metode yang paling akurat dan efisien dalam memprediksi tren masa depan dari data yang tersedia. Dari ketiga metode yang diuji, tren kuadratis menonjol sebagai metode peramalan yang paling efektif dan akurat. Nilai peramalan terendah sebesar 170,892,716 menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan prediksi yang paling mendekati kenyataan atau data aktual. Hal ini mengindikasikan bahwa metode tren kuadratis memiliki keunggulan dalam menangkap pola data dan fluktuasi yang ada, serta memberikan estimasi yang lebih presisi. Pemilihan metode peramalan yang tepat sangat penting dalam analisis data untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diandalkan dan akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode tren kuadratis adalah pilihan terbaik untuk digunakan dalam analisis data ini. Mengingat keunggulannya dalam memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tren kuadrat terkecil dan tren semi rata-rata.